Pernah suatu waktu dia Bim, di zaman Rasulullah SAW sudah meninggal, Rasulullah SAW sudah intaqala ila rafiqil a'la. Bahasa meninggal sepertinya kurang pas buat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berpindah kepada alam yang lain. Datang Rasulullah SAW di zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Nuaiman duduk di depan masjid Rasulullah SAW. Rasulullah sudah nggak ada. Nuaiman sumpek. Biasanya Rasulullah SAW dimainin sama dia. Ini duduk di masjidnya Rasulullah SAW. Nggak ada kerjaan dia. Dia ambil batu, dia lempar, ngeliatin orang yang bolak balik sana. Kalau kata orang Malaysia, pusing sana, pusing sini, balik sana, balik sini. Nuaiman melihat ada orang yang buta, orang yang nggak bisa melihat, megang tongkat. Jalan, dia pusing sana, pusing sini, balik sana, balik sini. Nuaiman, saya lagi sumpek, ini orang bikin tambah sumpek. Dipanggil sama Nuaiman, buta, kemari kamu. Ini Nuaiman gak bisa ngelihat orang kecuali dikerjain. Itu Nuaiman, gak bisa ngelihat orang kecuali kerjain. Tapi dia dicintai oleh Allah. Susah kan, kalau Allah udah cinta. Makanya cari cinta Allah, bukan cari surganya Allah. Cari ridha Allah, jangan cari surganya Allah. Surga itu makhluk, tapi ridhanya Allah, cintanya Allah itu yang paling mahal. Nuaiman akhirnya dipanggil buta. Buta, kamu kemari. Kenapa, kata si buta? Saya ini pusing, saya lagi sumpek, ngelihat kamu tambah sumpek, kata Nuaiman. Saya ini bukan mau bikin sumpek orang, kata si buta. Lalu apa yang kamu ingin lakukan? Saya ini dari tadi cari toilet, saya kebelet, kata si buta. Saya bersama anak saya yang biasa membawa saya, tapi anak saya sekarang sedang pergi ke pasar. Saya tidak tahu di mana dia. Saya sudah nggak kuat, kata Nuaiman. Oh, kamu cari toilet, bilang dari tadi, nanti saya bantu, kata Nuaiman. Dipegang tangannya sama Nuaiman. Ini mau balas dendam ini Nuaiman. Dipegang tangannya, dibawa kemana? Ke masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu masjid nggak ada toiletnya, beda sama sekarang. Sekarang orang ke rest area, ngeliat ada masjidnya nggak? Ada. Mau ngapain? Mau sholat duha? Bukan, cari toiletnya. Nah, orang zaman sekarang kan begitu. Maka Nuaiman memegang tangan si buta, dibawa ke masjidnya Rasulullah. Kira-kira sudah dekat mihrab, di samping, di depan, katanya, oh ini toiletnya. Kamu mau ngapain? Terserah kamu di sini. Apakah sudah tidak ada orang di belakang saya? Tidak ada, sudah aman tempatnya. Nuaiman kabur udah nggak ngurusin lagi udah. Orang lagi sholat banyak, sahabat-sahabat tabi'in lagi pada sholat. Ini tiba-tiba di depan, bayangin di depan situ ada yang buka celana. Yang lagi sholat, mereka mempercepat sholatnya, lalu maju ke depan, ingin dipukul ini orang. Ternyata ketika dilihat, wah buta ternyata. Kenapa kamu berani buang air kecil di masjidnya Rasulullah? Awa masjidi Rasulullah. Apakah ini masjidnya Rasulullah? Iya, ini masjidnya Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata siapa? Si buta ini. Tadi saya cari-cari toilet, tiba-tiba saya berjumpa dengan orang yang sepertinya orang baik. Dari tutur bicaranya adalah orang baik. Dia katakan ini adalah toilet, tempat buang air kecil. Kata sahabat-sahabat, pasti ulahnya Nuaiman. Karena semua sudah tahu, sudah ini kerjaan Nuaiman, gak ada selain dia. Maka siapa-siapa, kata si buta? Nuaiman. Oh, kurang ajar Nuaiman. Saya nadar, saya tidak keluar dari kota Madinah, pulang ke kampung saya sebelum saya pukul Nuaiman dengan tongkat saya. Buta ini sudah begitu marah. Akhirnya dia keluar dari masjid, dia cari-cari. Dia pusing sana, pusing sini, lari sana, lari sini. Dia cari di mana yang namanya Nuaiman. Tanya ke sana, tanya kemari. Tahu nggak Nuaiman? Oh, Nuaiman kalau dicari nggak bakalan ketemu. Tiba-tiba dia sudah capek, ini si buta. Nuaiman datang. Nuaiman tanya, nakar sautu. Dia rubah suaranya. Buta, lagi ngapain sendirian di sini? Dia bilang, saya lagi sumpek ini. Sumpek kenapa? Saya ditipu sama orang. Siapa namanya? Nuaiman. Terus kamu mau ngapain sekarang? Saya mau balas dendam. Oh, sini saya antar kamu kepada Nuaiman. Padahal yang ngomong siapa? Nuaiman. Ini bukan cerita-cerita saya yang bikin loh, bukan. Ada riwayatnya. Maka Nuaiman memegang tangan si buta, dibawa lagi kemana? Dia bohongi, dia tipu. Dia ajak keliling-keliling dulu, seakan-akan tempatnya sudah jauh. Selepas itu dia bawa ke masjidnya lagi. Dibawa lagi ke masjidnya Rasulullah SAW.
didekatkan kepada mihrab. Ketika itu Khalifatul Rasulullah Sayyiduna Uthman bin Affan Amirul Mukminin sedang salat. Sayyidina Uthman, jangan kalian tanya khusyuknya di dalam salat. Bahkan beliau terbunuh ketika sedang membaca Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibawa oleh Nuaiman si buta dengan tongkatnya, disuruh pegang-pegang di mihrab. Ada orang enggak? Ada. Itu tuh Nuaiman itu, dia pura-pura soleh, itu dia habis nipu kamu, dia pura-pura salat katanya. Oh, ini Nuaiman. Iya. Akhirnya Nuaiman pergi. Nuaimannya pergi. Buta ambil apa? Tongkatnya, dia pukul Sayyidina Uthman bin Affan. Sekencang-kencangnya dari belakang orang-orang, para sahabat, para tabi'in, mereka teriak, "Qutila Amirul Mukminin." Ada musuh yang mau bunuh Amirul Mukminin. Semua menyerbu. Ternyata dia lagi. Baru sekitar setengah jam yang lalu dia buang air kecil di sini. Sekarang sudah pukul Sayyidina Uthman bin Affan. Akhirnya semua orang bingung. Dia bilang, "Kenapa kamu pukul Amirul Mukminin?" Katanya gemeter dia. "Saya pukul tadi barusan Amirul Mukminin. Saya ditipu sama orang. Orang bilang itu adalah Nuaiman." Katanya, kata si buta, "Demi Allah, semenjak sekarang saya tidak akan pernah percaya lagi sama manusia." Jadi hal-hal yang seperti itu ada. Bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan beberapa ashabus sunan, mereka meriwayatkan Nuaiman ini pernah di zaman Rasul loh, di zaman Rasul. Terusin ya. Penyemangat Habib Muhammad. Tapi dia curang. Di tempat saya cuma berbicara 10 menit aja. Kalau ceramah di tempat saya hanya 10 menit. Saya sudah setengah jam lebih nih. Hampir sejam. Double ini, Beb. Nuaiman di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar ini banyak rihlah, banyak pergi kemana-mana, pergi ke Syam untuk berdagang, berbisnis. Suatu saat Sayyidina Abu Bakar datang ke Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mau izin." "Izin apa wahai Abu Bakar?" "Saya mau ajak Nuaiman ini ikut saya berbisnis ke negeri Syam, ke luar negeri ini, bikin paspor Nuaiman. Keren, ke daerah lain, ke Syam." Kata Rasulullah, "Ya sudah, bawa saja Nuaiman, enggak apa-apa." Sahabat Nabi izin dulu sama Rasulullah. Dibawa Nuaiman. Dibawa Nuaiman bersama beberapa orang yang ikut. Biasa Sayyidina Abu Bakar kalau berbisnis, berdagang ke negeri Syam, dia bawa rombongan yang banyak. Di antaranya tadi Nuaiman. Nuaiman dibawa. Sesampainya di negeri Syam, semua dibagi tugasnya oleh Sayyidina Abu Bakar. Kamu berdagang, kamu membeli, fulan bin fulan, semuanya mendapat apa? Tugas dari Sayyidina Abu Bakar. Ada seseorang di antara sahabat Sayyidina Abu Bakar, namanya Huwaitib. Namanya siapa? Huwaitib. Ini orangnya polos. Orangnya polos banget. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Kamu seperti biasa wahai Huwaitib. Apa kerjaan kamu?" "Pekerjaan kamu jaga makanan. Kalau saya minta makan, kamu kasih. Kalau saya belum datang, maka jangan beri makanan." Nuaiman tanya, "Saya kerjaannya apa wahai Abu Bakar?" "Kamu mau ngapain terserah kamu wahai Nuaiman. Yang penting kamu hadir bersama-sama." Rasulullah SAW dan sahabatnya itu manhaj mereka, nggak melulu serius aja. Kalau kalian dapatkan guru-guru kalian mengajak sedikit bercanda kepada kalian atau berlaku asik kepada kalian, itu manhaj Rasulullah SAW di dalam menggapai hati seseorang sehingga dia mau untuk mendekati agama Islam. Ini enggak, dikit-dikit matanya melotot, melihat ke kanan bilang sesat, melihat ke kiri dibilang sesat. Ini orang salah, ini orang enggak betul, ini orang enggak baik. Enggak, Rasulullah enggak begitu. Rasulullah SAW penuh dengan kebijakan. Enggak juga Rasulullah SAW ngegampangin. Wah, ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh, semuanya boleh. Enggak juga. Ada batas-batasannya. Makanya kalian beruntung di dalam satu manhaj, la ifrat wa la tafrid. Enggak berlebih-lebihan, enggak kekurang-kurangan. Maka Nuaiman bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Kerjaan saya apa?" "Pekerjaan kamu terserah mau ngapain aja." Sayyidina Abu Bakar pergi berbisnis. Nuaiman enggak ada kerjaan, akhirnya lapar. Dia datang kepada Huwaitib, mengatakan kepada dia, "Tib, saya sudah lapar nih. Saya pengen makan nih. Berikan kepada saya makanan." Kata Huwaitib, dia mengatakan, Wahai Nuaiman,
Sekarang belum waktunya makan, kita tunggu Abu Bakar sekitar sejam 2 jam lagi dia datang, baru saya akan berikan makan. Ini kan amanat dari Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi. Ini orangnya polos banget ini, sahabatnya Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya Nuaiman bilang, saya sudah lapar, saya nggak bakalan kuat nunggu Abu Bakar. Ini orangnya aneh, yang ini orangnya polos. Yang satu bilang, wah enggak, saya takut dibilang enggak amanah. Oh, kamu berani melawan saya, kata Nuaiman. Lalu melunak ini Huwaitib, dia bilang, tolonglah Nuaiman, jangan jahat sama saya. Kalau Rasulullah saja bisa kamu kerjain, apalagi saya. Tolonglah katanya, jangan macam-macam. Kata Nuaiman, kamu berikan makanan, kalau tidak saya bikin masalah sama kamu. Ngancam Nuaiman. Akhirnya dia mengatakan, waduh gimana ini? Ini amanat dari Abu Bakar. Ya sudah, terserah kamu. Yang terpenting saya tidak akan berikan makanan sehingga Abu Bakar datang. Kamu mau ngapain terserah kamu. Akhirnya Nuaiman bilang, wah nantang saya, kata Nuaiman. Apa yang dilakukan Nuaiman? Nuaiman pergi ke pasar. Dia cari tempat penjualan hamba sahaya. Dia lihat, wah ini hamba sahaya jual. Berapa harganya? 300 dirham. Yang ini berapa? 300 dirham. Yang ini berapa? 300 dirham. Wah, dia bilang, mahal-mahal ya hamba sahaya di sini, kata. Loh, memangnya kenapa? Saya punya hamba sahaya, saya mau jual 100 dirham saja, kata. Apa kata Nuaiman? Saya punya hamba sahaya, saya mau jual 100 dirham saja. Wah, murah sekali hamba sahaya kamu. Iya, cuma dia punya kekurangan. Kekurangannya apa? Kalau kalian tangkap, dia bakalan bilang, saya bukan hamba sahaya, saya orang bebas. Saya bukan hamba sahaya, saya orang bebas. Wah, kata orang-orang, saya mah nggak perlu sama bacotnya, yang penting kerjanya. Dia mau ngomong apa terserah, yang terpenting dia mau kerja. Oh, kalau begitu deal. Saya jual hamba sahaya saya, dapat uang 100 dirham nih, uang yang banyak. Kemudian didatangi Huwaitib, kemudian dikatakan, wah itu tuh hamba sahaya saya. Ditangkaplah Huwaitib. Teriak-teriak dia, saya bukan hamba sahaya, saya orang merdeka. Kata yang beli, kami udah tahu ini kekurangan kamu. Nuaiman tuh cerdasnya, pinter otaknya. Akhirnya dibawalah ini orang ke pasar dan dijual di pasar. Itu sahabat Nabi padahal dimainkan sama Nuaiman. Nuaiman ambil uangnya, dia beli makanan, beli baju, belanja dia, shopping akhirnya. Dia beli peralatan segala macam, dia pulang akhirnya. Sayyidina Abu Bakar tanya, mana ini Huwaitib, katanya. Mana kok nggak ngasih makanan sama sekali? Di mana dia pergi? Kata Nuaiman, udah aneh jual. Jujur lagi dia, udah di mana ente jual? Salah sendiri katanya. Saya minta makan nggak dikasih makan, akhirnya jual. Ketawa Sayyidina Abu Bakar. Di mana kamu jual? Ayo kita pergi ke dia. Dicari di pasar, ternyata Huwaitib masih berada di satu tempat, di situ dia dijual. Untung belum dibeli orang itu. Berapa kalau udah dibeli orang lain kan? Sayyidina Abu Bakar bilang, ini berapa harganya? 300 dirham. Dibayar sama Sayyidina Abu Bakar langsung. Dibayar sama Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya dibawa pulang ke kota Madinah. Sayyidina Abu Bakar menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tertawa sejadi-jadinya, katanya, hatta badat nawajiduhu, sampai katanya gigi geraham Rasulullah kelihatan, katanya. Saking Rasulullah tertawa sejadi-jadinya ketika mendengar kisah antara Nuaiman tersebut. Katanya halal haul, kata perawinya, sampai 1 tahun berlalu kisah Rasulullah pasti tetap tentang Nuaiman ngejual sahabatnya yang lain. Rasulullah SAW hidupnya asik. Rasulullah SAW hidupnya seru. Oleh karena itu, yang terpenting apa? Ilmu walaupun sedikit tapi amal. Ilmu walaupun sedikit tapi amal. Oke, nggak apa-apa, asik-asikan di dalam kehidupan dunia kita, nggak apa-apa. Yang terpenting apa? Berlandaskan ilmu. Amal itu berlandaskan ilmu. Abdullah bin Mubarak tadi, dia datang ke goa, berjumpa dengan seseorang yang sudah beribadah selama 40 tahun. Abdullah bin Mubarak bilang, wahai Syekh, doakan saya, kamu adalah orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah, doakan supaya saya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya, iya, baiklah, saya akan doakan kamu. Ini kata orang yang rajin ibadah tadi, 40 tahun dia beribadah. Didoakan oleh dia. Kemudian Abdullah bin Mubarak, ringkas cerita, izin pulang. Ketika pulang, Abdullah bin Mubarak melihat keanehan. Ini kok hamba Allah dia pakai gelang. Bukan pakai gelang, pakai kalung. Ini kok dia pakai kalung? Ketika diperhatikan sepertinya ada sesuatu di kalungnya. Ketika didekati ternyata apa? Dia pakai bangkai tikus. Jadi di sini dia pakai kalung, di bawahnya ada bangkai tikus. Na'udzubillah min dzalik. Ditanya sama Abdullah bin Mubarak, itu yang kamu pakai apa? Oh, ini ceritanya sudah lama, katanya. Bagaimana ceritanya? 40 tahun yang lalu
Ketika saya pertama kali datang ke tempat ini untuk beribadah hijrah kepada Allah, saya mau hijrah nih. Saya tinggalkan kehidupan saya yang lalu. Saya duduk di tempat ini, saya beribadah. Saya rapikan tempat ini karena saya tahu tempat ini tempat makan saya, tempat tidur saya, tempat sholat saya. Ketika saya sedang merapikan, ternyata ada tikus. Akhirnya saya bunuh. Takut saya diganggu oleh tikus tersebut. Setelah saya bunuh, saya berpikir, saya beristikharah. Dia bilang istikharah lagi. Dia bilang, saya pikir saya datang ke tempat ini untuk beribadah kepada Allah, tapi kenapa saya mengganggu hambanya Allah? Maka setelah itu saya bernadar, saya tidak akan sholat kecuali membawa dia. Dia bilang, saya tidak akan sholat kecuali membawa dia. Dia bingung, Abdul Barak, kamu tidak tahu bahwa bangkai ini ada sesuatu yang najis, sholat kamu bisa menjadi tidak sah. Jangankan ibadah sunnah kamu, ibadah wajib kamu saja perlu diqadha. Ibadah wajib kamu saja tidak sah. Bukan menjadi hamba Allah yang banyak ibadahnya, malah dia banyak dosanya dan memiliki tanggung jawab di sisi Allah. Kenapa? Alasannya karena nggak punya ilmu. Mau banyak-banyak hasil tapi ilmu nggak ada. Itu namanya PA. Tahu nggak? Mau banyak hasil tapi ilmunya nggak ada. Banyak kerjanya tapi bukan berlandaskan ilmu, maka hasilnya juga kosong. Oleh karena itu pesan saya, kalau kumpul-kumpul sama habaib, sama ustadz-ustadz, sama siapapun orang-orang yang memiliki ilmu, ambil walaupun sedikit daripada ilmunya, amalkan itu saja dulu. Nanti jangan terlalu banyak, pengennya begini, pengennya begitu, pengennya langsung jadi wali, jangan. Mencontoh gurunya ketika gurunya sudah jadi, itu kesalahan besar. Tuh catat, mencontoh guru ketika guru sudah jadi itu kesalahan besar. Mencontoh guru itu ketika dia belajar. Ketika dia berusaha, nggak ada orang yang alim, orang yang sukses kecuali dulunya dia susah. Ini mau nyontoh yang udah kerennya doang. Gaya berjalannya, pengen mobilnya sama, handphonenya sama, semuanya pengen sama, penampilannya pengen sama. Nanti dulu. Kalau kamu di masa hijrah, kamu contoh ketika guru kamu sedang berusaha, dan insya Allah itu manfaat bagi kita semua. Waktu kita masih ada beberapa menit, insya Allah untuk doa, untuk Habib Muhammad doa.